Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Dewan Juri, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat, dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Karena kita semua masih diberi umur yang panjang sampai saat ini, hingga kita masih bisa menyiarkan agama Allah dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sholawat beserta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Di sini saya akan menyampaikan tausiah singkat tentang perjuangan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Taif. Setelah kematian tambatan hatinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib, dua orang yang selalu mendukungnya dari kezaliman orang Quraisy di Mekah, Nabi berpikir untuk hijrah untuk mencari dukungan di kota Taif. Beliau berjalan berpuluh-puluh meter menuju kota Taif dengan rasa yang optimis. Kemudian Nabi Muhammad menemui pimpinan besar Bani Taif, yaitu Abi Talal, Kubaib dan Mas'ud mengutarakan maksudnya untuk mengenalkan tauhid. Tapi justru apa yang didapatkannya? Kekasih Allah malah menjadi target pelecehan, penghinaan, umpatan yang diluapkan dengan kata-kata kotor. Semua warga Taif menganggap dia musuh. Mereka beramai-ramai melempar kekasih Allah dengan batu, tulang onta, kayu, hingga beliau terluka. Nabi Muhammad pun langsung melarikan diri di kebun milik Utbah bin Rabi'ah untuk mengobati lukanya. Ketika itu, Nabi Muhammad bermunajat kepada Allah agar dirinya dikuatkan menghadapi segala cobaan yang begitu berat. Allahumma ilaik asguda faqwat. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku. Wa qillata hilati, ketidakberdayaanku. Wa hawani illa al-nas, aku hina di tengah mereka. Kalau dulu aku ada tempat bergantung, ada tempat bersandar, dan ada tempat mengadu, hari ini hanya Kau saja. Allah mendengar dan mengirimkan malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung pun berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah mendengar perkataan kamu kepadamu. Kau tunjuk bukit mana yang paling besar? Akan kutimpahkan kepada mereka." Hati yang luka akan marah, akan kecewa. Tapi itu tidak terjadi kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun menjawab, "Tidak, namun aku berharap supaya Allah Jalla wa Jalla melahirkan dari anak keturunan mereka orang yang beribadah kepada Allah semata dan tidak mempersekutukannya apapun jua." Dan ternyata doanya Nabi Muhammad itu dikabulkan. Hampir seluruh penduduk kota Taif beragama Islam. Nabi Muhammad merupakan suri tauladan bagi kita, seperti Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu saudatan bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat kepada Allah dan hari kedatangan hari kiamat, dan banyak yang mengingat Allah. Kearifan dan keoptimisannya dalam bertakwa tentang ketauhidan menunjukkan rasa kesabaran yang luar biasa. Meski dinyemooh dan dianiaya, Nabi Muhammad pun tidak memiliki rasa dendam kepada penduduk Taif. Nah, hikmah yang bisa kita ambil di atas adalah dalam bertakwa tentang agama Allah, kita harus tawakal dalam penyampaian. Niat kita mengajarkan kebaikan, tapi kita sepenuhnya tidak punya kendali penuh atas penerimaan terhadap ajaran kita. Hasil akhirnya tentunya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak timbul rasa kekecewaan dan keputusasaan dalam menyiarkan agama Allah. Marilah berlomba-lomba dalam melanjutkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Tetap semangat, optimis, tawakal dalam penyampaian ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah kita di akhir ceramah ini. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kesalahan, itulah kesalahan saya. Dan jika ada kebenaran, itulah kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.